Tahukah kalian inilah 4 hal penghambat rezeki, salah satunya tidur pagi. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Rezeki setiap umat manusia sudah diatur dan dibagi dengan adil oleh Allah. Namun ternyata ada hal-hal yang dapat menjadi penghambat rezeki. Yang pertama, tidur pagi. Kenapa sampai tidur pagi bisa menjadi penghambat datangnya rezeki? Sebab pagi adalah waktu penuh berkah. Dari sahabat Sakhr al-Ghamidi, Rasulullah bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Kedua, sedikit sholat. Sedikit sholat berarti kurang ketakwaan, padahal takwa itulah pembuka pintu rezeki. Ketiga, bermalas-malasan. Bermalas-malasan juga menjadi sebab rezeki sulit datang. Pasalnya, seorang muslim dituntut bekerja dan tawakal pada Allah. 4, tidak amanah. Tidak amanah menjadi sebab orang sulit percaya. Kalau yang lain sulit percaya, bagaimana dia mudah mendapat pekerjaan, meraih tanggung jawab, sehingga memperoleh rezeki dengan mudah. Tahukah kalian inilah 5 cara menjaga kebersihan seperti ajaran Rasulullah. Yang sudah subscribe semoga Allah mudahkan rezekinya. Islam adalah salah satu agama yang mendorong semua umat muslim untuk mencintai kebersihan. Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi pun dijelaskan betapa pentingnya memperhatikan kebersihan. Yang pertama, selalu mencuci tangan di waktu kapanpun. Mencuci tangan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad yang kerap beliau kerjakan. Sejak dahulu Rasulullah sudah menganjurkan umat muslim untuk mencuci tangan. Kedua, membersihkan badan dengan mandi. Selain mencuci tangan, cara menjaga kebersihan menurut ajaran Rasulullah selanjutnya yakni membersihkan badan dengan mandi. Dalam Islam bahkan menjaga kebersihan badan harus diniatkan untuk kebaikan diri sendiri. Ini agar mendapatkan keridoan dan cinta dari Allah. Ketiga, memerhatikan kebersihan dan gaya rambut. Rasulullah adalah pribadi yang menarik yang selalu menjaga kebersihan, salah satunya dalam berpenampilan. Sebagaimana keseharian Rasulullah dalam berhias, beliau selalu memerhatikan kebersihan dan gaya rambutnya. Keempat, menjaga kebersihan mulut dengan menyikat gigi dan bersiwak. Kelima, menjaga kebersihan dan kerapian pakaian. Tahukah kalian inilah 5 golongan yang bebas dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Salah satu ulama yang membahasnya mengenai golongan yang terbebas dari pertanyaan munkar dan nakir adalah Ibnu Taimiyah, seorang ulama tafsir dan ahli fikih bermazhab Hambali yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Ia menyebutkan 5 golongan yang terbebas dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Yang pertama, para nabi. Ibnu Taimiyah berpendapat para nabi tidak akan mengalami fitnah kubur dan tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir karena para nabi lebih mulia dibandingkan syuhada. Kedua, siddiqin. Siddiqin adalah orang yang memiliki sifat jujur dan benar keimanannya dan telah terbukti keimanan mereka yang tidak perlu lagi diuji. Ketiga, para syuhada. Para syuhada yang terbunuh di jalan Allah tidak akan mendapat pertanyaan kubur karena telah tampak kebenaran iman dengan jihad mereka. Keempat, orang yang ribat. Orang-orang yang ribat tidak akan difitnah atau diuji dalam kuburnya. Ribat adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Kelima, anak kecil dan orang gila. Ini merupakan pendapat yang diyakini Ibnu Taimiyah. Ia berpendapat bahwa orang yang tidak berakal seperti orang gila dan anak kecil tidak akan mendapatkan pertanyaan kubur. Tahukah kalian gara-gara menyiksa kucing wanita ini masuk ke dalam neraka yang mengerikan? Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk berbuat baik bahkan terhadap hewan. Pelaku penyiksaan diancam dengan hukuman yang keras kelak di hari akhir. Seperti diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Nabi bersabda ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka karena perkara seekor kucing. Kucing itu dia ikat sampai mati dan dia tidak memberinya makan. Tidak pula membiarkannya lepas sehingga tidak bisa mencari makan sendiri, sekalipun serangga-serangga di tanah. Bagaimana Nabi mengetahui nasib perempuan ini? Ketika beliau melakukan salat khusuf, Allah kemudian memberikan penglihatan kepada beliau tentang surga dan neraka. Sahih Imam Bukhari meriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar. Rasulullah suatu kali bersabda, neraka mendekat kepadaku sampai aku berkata, wahai Tuhan, apakah aku akan bersama mereka? Tiba-tiba muncul seorang perempuan dicakar seekor kucing. Aku bertanya, ada apa dengan perempuan ini? Para malaikat menjawab, perempuan itu mengurung kucing itu hingga mati kelaparan. Dia tidak memberinya makan ataupun membiarkannya makan. Jelaslah sudah ancaman siksanya bagi siapapun yang tega menganiaya binatang. Tahukah kalian ada 4 hal yang menyebabkan makanan halal berubah menjadi haram? Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Allah telah menerangkan mengenai makanan haram dan makanan halal secara jelas di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Meskipun telah tegas disebutkan beberapa makanan yang tergolong haram, namun tidak menutup kemungkinan bahwa makanan halal juga bisa menjadi haram. Berikut beberapa penyebab makanan halal dapat menjadi haram. Yang pertama, tidak diolah sesuai syariat Islam. Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 terkait penyembelihan hewan sebelum dikonsumsi manusia. Ayat tersebut menegaskan bahwa apabila menyembelih hewan tidak didahului dengan menyebut nama Allah, maka daging hewan tersebut yang secara zat sifatnya halal menjadi haram. Kedua, cara memperolehnya. Apabila seorang muslim memperoleh harta dari cara yang kotor dan terlarang, maka makanan yang statusnya halal dapat menjadi haram. Ketiga, bercampur dengan makanan yang haram. Apabila terdapat 1 kilo daging sapi yang halal baik secara hukum dari Al-Quran maupun cara menyembelih dan pengolahannya, kemudian dicampurkan dengan 1 sendok daging babi dan diolah jadi 1 hukum daging, keduanya menjadi haram. Keempat, telah kedaluarsa atau tercemar.